Mungkin kalau kita ambil kisaran harga tanah 1 juta rupiah per meter persegi, hartanya itu sama dengan 4,8 triliun rupiah guys. Besar banget kan? Nah, tapi ada satu kejadian mengejutkan guys yang mengubah hidupnya. Dalam proses bertapanya ini, ia hampir nggak pernah bertemu manusia sama sekali guys. Malahan justru ia bertemu dengan setan dan roh jahat. Mulai dari pikiran-pikiran untuk hidup mewah, hingga penglihatan akan hal-hal yang erotis. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 17 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Antonius Agung, pelindung terhadap penyakit kulit. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di desa Koma, Mesir pada pertengahan abad ketiga. Lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Antonius dalam keluarga petani Kristen yang taat. Tidak seperti keluarga petani pada umumnya, keluarganya termasuk salah satu petani yang bisa dibilang makmur dalam hal finansial. Bagaimana gak makmur? Mereka mempunyai harta berupa tanah sekitar 480 hektar loh guys. Mungkin kalau kita ambil kisaran harga tanah 1 juta rupiah per meter persegi, hartanya itu sama dengan 4,8 triliun rupiah guys. Besar banget kan? Dan semua hartanya ini diwariskan kepada Antonius setelah kedua orang tuanya meninggal dunia saat umurnya 20 tahun. Di samping itu, ia juga diberi tanggung jawab untuk membesarkan adik perempuannya sendiri guys, sampai usianya 20 tahun. Tapi kalau kita pikir-pikir, sepertinya uang sebanyak itu dipakai berdua sampai seumur hidup juga nggak bakal habis lah ya. Orang banyak banget kayak gitu. Nah, tapi ada satu kejadian mengejutkan guys yang mengubah hidupnya. Waktu itu ia datang terlambat saat misa mingguan. Saat sampai di gereja, ia hadir tepat saat pastor membacakan ayat ini dalam Injil guys. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Laki-laki kelahiran tahun 251 ini kemudian tersentuh dan merasa kata-kata itu ditunjukkan Tuhan baginya. Ia kemudian pulang dengan semangat berkobar-kobar untuk melaksanakan ayat tersebut. Anton memberikan tanah-tanah warisannya kepada para tetangganya dan tanah yang masih lebih ia jual. Hasil penjualannya kemudian ia bagikan kepada orang-orang miskin. Ia hanya menyisakan sedikit saja uang untuk hidup adik dan dirinya sendiri. Mengagumkan banget ya. Tapi belum sampai di situ guys. Tindakannya ini semakin dikuatkan setelah ia kembali mendengar ayat dari Injil Matius. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sehingga tak berapa lama setelahnya, saudarinya bergabung dengan kelompok perempuan yang hidup dalam doa dan kontemplasi. Mungkin kalau sekarang disebutnya hidup membiara ya guys. Antonius sendiri hidup sebagai pertapa di Koma dan menjalani hidup asketis yang keras. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil dan bekerja kasar setiap harinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehari-hari ia tidur langsung di tanah dan hanya makan roti plus sedikit garam. Juga minum hanya air putih guys. Ia juga melaksanakan puasa dengan makan tidak pernah sebelum matahari terbenam. Bahkan terkadang makan hanya 3 hari sekali guys. 3 hari sekali loh ya guys, bukan 3 kali sehari. Nah, pada tahun 273, Antonius pindah ke sebuah tanah bekas kuburan untuk mencari keheningan yang total. Ketika daerah tersebut mulai ramai, ia berpindah ke daerah lain dan terus demikian untuk mencari Tuhan dalam keheningan. Dalam proses bertapanya ini, ia hampir nggak pernah bertemu manusia sama sekali guys. Malahan justru ia bertemu dengan setan dan roh jahat. Karena memang kabarnya gurun adalah tempat tinggal iblis. Iblis terus menghalangi proses Antonius untuk menjadi kudus lewat segala cara. Mulai dari pikiran-pikiran untuk hidup mewah hingga penglihatan akan hal-hal yang erotis. Namun sepertinya si iblis harus gigit jari karena semua usahanya ini gak ada yang mempan guys. Sehingga ia hanya bisa bermain fisik dengan Antonius. Terkadang ia berusaha menggodanya dengan menyerupai sosok seorang wanita penggoda di malam hari. Karena godaan fisiknya gak mempan terhadap Antonius, siluman ini akhirnya meledak dalam bentuk binatang buas. Mulai dari singa, beruang, macan tutul, banteng, kalajengking, serigala, dan lain-lain.
Tidak jarang juga ia mengalami penderitaan fisik dari setan yang geram kepadanya, sampai-sampai ia terpukul jatuh ke tanah. Ia harus mengalami peristiwa-peristiwa tadi selama kurang lebih 10 tahun. Tapi ini yang menarik guys, ia selalu memenangkannya bersama dengan Tuhan. Buat yang merasa seperti Santo Antonius yang diganggu terus sama setan, Santo Antonius memberikan tips seperti ini guys. Setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut pada kita ketika kita sangat mencintai Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Semakin lama, semakin banyak orang berdatangan ke pertapaannya, baik itu yang minta nasihat atau yang karena penasaran aja dengan kabar-kabar burung yang beredar. Pada tahun 306 ketika umurnya sudah setengah abad, ia mulai menerima bimbingan murid lalu mendirikan biara di Fayum. Di sini ia menjadi ayah spiritual atau kepala biara atau sebutannya abbas bagi banyak pertapa baru yang terkesan akan gaya hidupnya. 5 tahun setelahnya, tahun 311, penganiayaan umat Kristen oleh Kaisar Maximinus Daza terdengar oleh Antonius. Ia segera keluar dari pertapaannya dan pergi ke kota Alexandria lalu mendorong semangat orang-orang Kristen untuk tetap pada imannya. 2 tahun setelahnya, tahun 313, setelah Kaisar Konstantinus Agung yang sudah menjadi Kristen naik tahta di seluruh kekaisaran Romawi, ia melegalkan Kristen di seluruh wilayah kekaisaran, sehingga penganiayaan berubah menjadi kebahagiaan. Santo Antonius lalu kembali ke dalam hidup tapanya yang keras bersama dengan murid-muridnya. Salah satu muridnya yang paling setia yang menuliskan riwayat hidupnya ini bernama Athanasius, yang di kemudian hari dikenal sebagai Santo Athanasius, Uskup Alexandria. Pelegalan Kristen ini seperti yang kita tahu punya sisi positif dan negatif ya guys. Salah satu sisi negatifnya adalah menjamurnya berbagai macam bid'ah atau ajaran sesat dari oknum-oknum yang mengaku dirinya Kristen yang paling benar. Salah satu oknum tersebut adalah Arius yang mengajarkan kalau Yesus itu bukan Tuhan, melainkan ciptaan yang paling tinggi atau bisa disebut juga dengan ajaran Arianisme. Banyak umat yang terkecoh akan ajaran sesat ini, sehingga di tahun 338 Antonius memutuskan untuk kembali ke Alexandria untuk meluruskan ajaran Kristen yang benar tentang Tritunggal Maha Kudus. Selama 75 tahun tinggal di padang pasir sebagai pertapa, Antonius meninggal dunia tahun 356 dalam usia 105 tahun dan dimakamkan secara rahasia di Gunung Kolzim, Mesir. Hingga sekarang ini ia sering disebut sebagai Santo Antonius Agung ataupun juga Santo Antonius Abbas. Nah teman-teman, keren banget ya kisah hidup beliau. Banyak hal sih guys yang bisa kita contoh dari beliau. Kita coba ambil salah satu ya, ketika ia percaya pada sabda Yesus yang ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Buat percaya akan sabda ini tuh gak mudah loh guys. Butuh iman yang besar. Kenapa? Karena seringkali pikiran kita itu jauh lebih besar daripada iman kita. Loh. Maksudnya apa emang pikiran besar? Emang salah kita punya pikiran besar? Kan kita harus tahu dong planning kita ke depannya gimana, kayak rencana keuangan, bisnis, dan biaya hidup kita. Kalau nggak direncanain gimana dong? Kan kacau nanti. Wait. Ini jangan sampai meleset ya guys. Yesus nggak bilang jangan punya rencana hidup loh. Tapi Yesus bilangnya jangan khawatir akan hari esok. Punya rencana hidup mah silahkan, boleh, sangat disarankan malah. Karena dengan demikian kita tahu planning kita ke depan kita harus ngapain. Tapi yang kadang terjadi adalah ketika buat planning, kita justru khawatir dengan planning-planning yang kita buat sendiri. Kalau nggak terjadi gimana ya? Nanti bakal ini, nanti bakal itu, ada si ini, ada si itu. Lucu kan sebenarnya? Kita yang buat planning, kita yang takut sama planning itu sendiri. Buat rencana hidup itu sangat baik guys, sangat dianjurkan. Namun jangan lupa, kita punya Tuhan yang punya rencana jauh lebih baik dari rencana yang udah kita planning. Tapi bukan berarti, oh ya udah, gue nggak usah ada rencana hidup, kan ada Tuhan yang menyediakan semuanya. Nanti semua datang sendiri, kan Tuhan bilang jangan khawatir. Nah ini konyol namanya, nantangin Tuhan ini guys namanya. Jadi teman-teman, inti dari sabda Yesus bukan melarang kita bikin rencana hidup ya, atau justru membuat kita hidup tanpa rencana, melainkan supaya kita mempercayakan seluruh hidup kita pada tangan Tuhan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Antonius Agung. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!